Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Susi, Ibu Rihma sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar Apa biasa. kabar? Oke, baik. Kali ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Saya berperan sebagai observer. Kemudian saya konfirmasi peran untuk coachnya Ibu Susi, betul ya? Iya, Pak. Oke, kemudian untuk coachingnya Ibu Rihma, betul ya seperti itu? Iya betul. Oke, baik. Sebelum nanti ke praktik coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan diskusikan. Sebelumnya, yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Bahwa dalam praktik kali ini ada tiga bagian yang akan saya observasi. Yang pertama ada observasi pra-coaching atau sebelum coaching. Kemudian yang kedua pada saat nanti praktik coachingnya. Dan yang ketiga pasca atau setelah coaching. Nah, kemudian pertanyaan untuk Ibu Susi sebagai coach kali ini, saya ingin bertanya, kompetensi apa yang Ibu harapkan ingin dikembangkan pada sesi ini? Pada sesi coaching ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam kehadiran penuh saya dalam melakukan coaching, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada tiga indikator ya, Bu. Oke. Ya. Eh, ada prioritas kompetensi, Bu, yang ingin lebih dikembangkan untuk sesi ini barangkali. Pada sesi ini mungkin saya ingin lebih saya ingin Bapak lebih mengobservasi saya pada kompetensi kehadiran penuh, Pak. Oke, siap. Oke, jadi Ibu akan memprioritaskan untuk sesi ini. Saya akan mengobservasi terkait dengan kompetensi kehadiran penuh ya, Bu ya. Ya. Oke, berikutnya masih dengan Ibu Susi. Menurut Ibu, indikator pencapaian dari tujuan yang Ibu tetapkan tadi inginnya seperti apa, Bu? Mungkin di sini saya memiliki sikap lebih terbuka mungkin ya untuk indikatornya. Kemudian saya juga mungkin sabar dan memiliki rasa ingin tahu lebih banyak gitu melalui pertanyaan. Ya, Oke, jadi Ibu ingin dalam sesi ini Ibu akan bersikap terbuka, kemudian bersabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Seperti itu ya, Bu ya? ya, ya itu yang ingin saya kembangkan. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap praktik coaching. Saya akan mencatat jalannya proses coaching ini. Untuk selanjutnya disilakan kepada Ibu Susi sebagai coach dan Ibu Rima sebagai coach. Mangga disilakan. Baik, Assalamualaikum Ibu Rihma. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabar nih sore ini? Alhamdulillah, cuaca cerah mendung. Cerah mendung ya. Bagaimana dengan percakapan kita sore ini? Topik apa yang akan kita ambil? Yang lagi saya rasakan saat ini kondisinya di mana saya merasa kesulitan gitu tentang kolaborasi, terutama dengan guru-guru atau rekan guru yang senior yang memiliki zona tersendiri dan mereka merasa nyaman di zona mereka sendiri. Seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang kesulitan atau sulitnya berkolaborasi dengan rekan guru yang senior di mana mereka sudah terlalu nyaman dengan zonanya. Ya. Betul, Bu Susi. Baik, sebelum dilanjutkan, setelah melalui sesi coaching ini, apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita? Saya Akhirnya, ingin solusi atau cara supaya saya mampu berkolaborasi gitu dengan teman-teman guru, termasuk guru-guru yang senior gitu. Di akhirnya sehingga saya mampu memajukan sekolah tentunya dengan kolaborasi yang baik dengan teman-teman di sekolah. oke. Jadi nanti di akhir sesi Ibu Rima ingin mendapatkan solusi atau cara agar mampu berkolaborasi dengan rekan guru senior itu agar dapat memajukan Ya, sekolah ya. ya betul Bu Susi Baik. seperti. Memangnya situasi sekarang ini seperti apa Bu Rima di sekolah?
Iya, misalkan kemarin aja ya untuk kegiatan apa berbagi PC yang PC Ya. sekolah. Nah, itu saya merasa kesulitan dalam mengumpulkan teman, di mana biasanya untuk teman yang senior itu, mangga yang ini kuneng yang muda-muda aja dulu, Cen. Ibu mah sudah tua, Cen, mau duduk saja di belakang gitu. Jadi mereka nggak ikut kalau yang udah senior gitu. Jadi mereka seperti enggan untuk berkembang gitu, atau sudah tidak memiliki semangat lagi untuk perbaikan gitu. Apa ya Jadi yang gimana ya, menyebabkan? bingung gitu Ya. dalam mengajarnya. Kalau dipaksakan takutnya mereka apa tanggapannya atau respon dari mereka Hmm. takut malah jelek gitu. Ya, saya bisa pahami ini ya. Eh, apa ya yang menyebabkan beliau-beliau itu seperti itu gitu? Kalau Mungkin mereka karena emang sudah memiliki zona tersendiri, jadi enggan berpindah ke zona lain dan kemungkinan lainnya mungkin mereka apa ya merasa tidak memiliki motivasi gitu untuk berubah karena mereka udah usianya cukup lanjut dan beberapa tahun lagi pensiun seperti itu. situasi yang diinginkan oleh Bu Rihma seperti apa? Situasi yang saya inginkan adalah sekolah dengan semua guru, baik itu junior atau senior, yang masih muda, PNS atau non PNS, semua kita berkolaborasi dengan baik tanpa membeda-bedakan usia, senioritas ataupun status seperti itu. Ya, kira-kira maaf. Skalanya nih sekarang kalau dilihat dari situasi tadi, kalau posisi 1 sampai 10, eh, apa namanya, tingkat kolaborasi yang bisa ditunjukkan oleh beliau-beliau itu dengan Ibu Rihma di kisaran angka berapa ya? Untuk kisarannya, karena di sekolah saya ada 10 orang seluruhnya dan ada beberapa yang sudah bisa dikondisikan. Ya. Perkiranya yang sulit itu kira-kira lah 60%, sekitar 60%. Atau mungkin di angka Jadi 6 6 ya? orang. Iya, sekitar 6 orang. Dan untuk yang seniornya ada 4 orang. Dan ada beberapa yang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi pensiun. Hmm. Kalau target, kalau target yang ingin dicapai oleh Ibu Rihma di posisi atau kisaran berapa? Ya. Untuk Tentunya target kita maksimalnya ingin di level 10 di mana seluruh guru mampu berkolaborasi seperti itu. Tapi minimal misalkan target itu tidak sampai 10 pun sampai 9 nggak apa-apa. Tapi tentunya dengan adanya apa ya? Hati mereka tergugah gitu untuk sedikit berubah gitu daripada sebelumnya yang udah stuck di titik itu gitu tanpa adanya keinginan untuk berubah. Minimal baik. mereka ada keinginan seperti itu. Baik, apa yang bisa membuat situasi atau harapan Ibu Rihma terwujud? Kira-kira apa ya? Mungkin karena beberapa kita banyak aksi nyata harus lakukan di sekolah. Dengan adanya aksi-aksi nyata itu, saya berharap rekan guru yang senior terutama mampu melihat pergerakan saya gitu, Mhm. mampu melihat tindakan nyata saya sebagai teladan nyata sehingga mereka mampu tergugah gitu atau rasa ingin berkembangnya ada sehingga ketika ada rasa ingin berkembang sehingga mereka percaya dengan saya yang ingin berubah ke arah baik mengajak seluruh rekan guru ke arah yang baik maka mereka pun ingin ikut bersama saya seperti itu. Mhm. Jadi gagasan untuk mewujudkan kondisi kolaborasi yang diharapkan itu dengan eh, wujud nyata atau teladan mungkin ya, seperti itu. Nyata, Ya, baik. teladan. Iya. Ya, Apa yang harus disiapkan untuk gagasan itu?
Mungkin untuk menciptakan apa dalam memberikan teladan untuk teman, kita melakukan dulu pendekatan secara personal ya Bu. Jadi tidak langsung di tempat terbuka, ayo Ibu, Bapak ikutan dengan saya ini nih, tidak. Tapi mungkin di awal kita pendekatan dulu secara personal, setelah mereka dekat, membangun chemistry-nya udah dapet gitu. Maka kita akan tunjukkan aksi nyata yang telah kita lakukan, dan saya berharap mereka juga tergugah untuk ikut bersama saya berubah demi kemajuan sekolah kita. Seperti itu Bu Susi. Ada lagi gagasan lainnya mungkin? Mungkin ketika saya stuck, ketika dengan pendekatan personal ini tidak berhasil, saya bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah, mungkin mengarahkan mereka untuk ikut perubahan ini, walaupun mungkin di awal mereka tidak dengan secara sepenuhnya atau dengan sadar sendiri. Diharapkan di akhirnya setelah mereka terbiasa, mereka dengan kesadaran sendiri akan berusaha berubah dengan kemauannya sendiri. Mungkin ada lagi gagasan lainnya? Mungkin 3 hal itu aja cukup Bu Susi untuk dilakukan sekarang ini. Baik. Eh, apa yang bisa apa namanya kriteria apa yang nantinya akan menjadi acuan bahwa gagasan itu sudah tercapai atau terwujud gitu. Ya, tentunya dalam ketika kegiatan kolaborasi atau kegiatan apapun itu di sekolah ataupun kegiatan saya di guru penggerak dan lain sebagainya, mereka kompak ingin berusaha ke arah yang lebih baik, ingin berubah tentunya. Dan perubahan ini nantinya mampu mewujudkan sekolah saya di SD Cikalong lebih baik lagi dan berkembang seperti itu. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan gagasan yang Ibu Rihma ambil itu berjalan dengan baik? Nah, mungkin nanti bisa melihat apakah guru yang ini yang udah senior ini ada perubahan tidak? Dari 4 orang itu kan tadi 60% udah berjalan, sisanya yang 40% ini ketika terlihat 40% ini menaik atau sampai 90 atau 100, saya berharapnya nah ini dikatakan bahwa ini telah tercapai sesuai target kita. Seperti Baik. itu. Eh, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini, Bu Rihma? Mungkin dalam jangka waktu dekat yang akan dilaksanakan pendekatan dulu secara personal. Dan untuk aksi nyata karena beberapa emang sudah dilaksanakan, saya berharap ketika ada aksi nyata selanjutnya teman-teman yang belum, mereka bisa ikut secara langsung untuk ikut setelah berubah bersama-sama. Ya, baik. Kapan nih rencananya akan melakukan pendekatan personal itu? Mungkin besok hari Sabtu, Terus ya, karena semangat. lebih cepat lebih baik. Betul, betul, betul. Bagaimana memastikan itu berjalan gitu? Bahwa besok Ya, akan dilakukan. mungkin besok kemudian berbarengan dengan kegiatan PI 3 juga, nanti akan ada beberapa teman yang ikut bersama juga untuk mengajukan pendapatnya. Mungkin saya akan utamakan 4 orang ini yang belum, dan Baik. semoga mereka mau atau berkenan untuk bergabung bersama saya. Untuk menyukseskan langkah atau gagasan yang diambil ini, adakah orang yang bisa dimintai bantuan oleh Ibu Rihma? Bisa dengan kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, bisa juga dengan teman-teman yang lain yang sudah sukses atau sudah berkolaborasi dengan baik. Misalkan dengan membagikan testimoni yang baik, dan saya berharap dengan itu mereka tergugah untuk ikut berubah seperti itu. Baik, seru sekali ya obrolan kita sore ini. Ya, Bu Susi, jadi saya ada pencerahan gitu, Seru harus sekali. apa. Baik, dari sesi percakapan kita kali ini, apa yang dapat disimpulkan oleh Ibu Rima? Dari permasalahan tentang kolaborasi yang sulit dilakukan,
terutama untuk guru yang senior, ada beberapa yang akan saya laksanakan, mulai dari pendekatan secara personal, kemudian yang kedua memberikan aksi nyata dengan teladan seperti itu, dan yang ketiga mungkin berkoordinasi atau meminta bantuan dengan kepala sekolah untuk memberikan kebijakan yang bisa dilaksanakan sehingga mampu berkolaborasi dengan baik dan memajukan sekolah kita. Baik, baik sekali ya. Jika kolaborasi yang diinginkan sudah tercapai, apa tindakan berikutnya yang akan Ibu Rihma lakukan? Ketika kolaborasi ini berjalan dengan baik, tentunya saya ingin ada sebuah kegiatan atau program-program lain yang bisa dilaksanakan di sekolah dengan bersama-sama. Karena saya yakin ketika kolaborasinya sudah baik, maka setiap program apapun, kegiatan apapun, pasti dilaksanakannya akan sukses seperti itu. Betul sekali. Baik, Ibu Rihma, senang sekali dapat mengobrol bareng dengan Ibu Rihma. Iya, saya juga Oleh senang. apa namanya ilmu juga ya dari percakapan ini. Ya, Saya tunggu sesi berikutnya ajakan coachingnya untuk apa namanya untuk merencanakan siap. apa namanya tadi tindak lanjut setelah adanya kolaborasi yang Ya, baik di siap. kepala Ibu Rima. Baik Ibu Rima, terima kasih atas waktunya. Waktu kita Baik. sudah habis ya Ya, karena ini sudah sore. sama-sama. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. juga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Susi dan Ibu Rima yang telah melaksanakan sesi coaching kali ini, praktek coaching. Saatnya kita masuk ke penilaian yang ketiga, yaitu pasca coaching ya. Ya, Saya bertanya ke Ibu Susi dulu ya, baik Pak. kesan-kesan Ibu setelah melaksanakan praktik coaching seperti apa, Bu? Sangat menyenangkan, Pak. Ketika kita menghadapi coach yang memiliki permasalahan, kemudian dengan coaching yang kita berikan, beliau dapat memperoleh solusi, itu sangat menyenangkan sekali, Pak. Dan selain itu, kita juga memperoleh banyak pelajaran dari sesi coaching ini, gitu. Mungkin seperti Oke, itu. baik. Jadi menyenangkan dan Sangat tadi menyenangkan. dapat banyak pengalaman berharga seperti itu ya, Bu ya. Oke, baik. Berikutnya. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, praktik coaching tadi, target atau indikator pencapaian yang tadi kita bicarakan di awal, menurut Ibu sudah tercapai atau bagaimana, Bu? Kalau yang saya rasakan ya Pak, alhamdulillah sih semuanya Ya. sudah tercapai. Saya sudah berusaha mendatang atau menghadirkan diri saya secara penuh dalam coaching ini. Saya bersikap terbuka terhadap permasalahan yang dialami oleh Ibu Rihma. Kemudian saya juga dengan sabar apa namanya menjalankan coaching ini. Kemudian saya juga sudah apa namanya memberikan berbagai macam pertanyaan yang menurut saya mungkin berbobot untuk mengarahkan Ibu Rihma mencapai pada solusi yang dia harapkan. Oke, baik, terima kasih jawabannya Ibu Susi. Dan izinkan eh, saya menyampaikan hasil observasi saya terkait Baik. praktik coaching Ibu dan Ibu Susi dan Ibu Rihma. Dari eh, pantauan saya bahwa memang dalam praktiknya Ibu sudah apa namanya menghadirkan ya tiga kompetensi dalam coaching, mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot. Spesifik tadi di indikator pencapaian saya juga mengamati sudah muncul Ibu sudah bersikap terbuka, kemudian sabar, kemudian ingin mengerti lebih banyak tentang coaching. Nah, selain itu saya mencatat hal lain bahwa alur Tirta dalam coaching yang Ibu laksanakan sudah muncul semua untuk kategorinya mulai dari Ibu menyampaikan tujuan di awal, kemudian menggali lebih banyak hal informasi dari coaching, kemudian tadi Ibu memandu untuk memunculkan rencana tindakan dari coaching, sampai Ibu tadi menanyakan komitmen. Hal lain bahwa eh, saya melihat paradigma untuk coaching sudah muncul di praktik kali ini, mulai dari fokus pada coaching, kemudian terbuka, kemudian ada kesadaran diri, empati, saya lihat seperti itu, kemudian membantu coaching melihat peluang-peluang baru. Terakhir, prinsip coaching juga sudah sangat nampak, saya perhatikan, ada kemitraan dalam praktik yang Ibu laksanakan, kemudian tadi percakapannya kreatif, saya lihat, dan yang terakhir, eh,
ada upaya untuk memaksimalkan potensi dari coaching. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian terakhir sebagai pertanyaan penutup untuk Ibu Susi sebagai coach, jika misalkan di depan nanti atau di kemudian hari Ibu ada kesempatan untuk coaching lagi, kompetensi apa yang ingin Ibu lebih perdalam seperti itu? Tadi kan sudah satu kompetensi ya Pak. Mungkin ke depannya jika saya berkesempatan lagi melakukan coaching gitu ya, maka saya ingin mengembangkan kompetensi saya di mendengarkan aktif dan mengajukan atau membuat pertanyaan berbobot pada coach. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Susi sebagai coach dan Ibu Rima sebagai coach pada sesi praktik kali ini. Dan untuk menutup, mari kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.